Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas biologi SMA. Kali ini kita akan belajar materi biologi kelas 12 SMA, yaitu pola-pola hereditas. Pada materi pola-pola hereditas ini akan saya bagi menjadi dua video, di mana di video pertama ini kita akan belajar tentang tautan dan pautan seks. Sedangkan nanti di video kedua kita baru akan belajar tentang pindah silang, determinasi seks, gagal berpisah, dan gen letal. Kita akan kupas tuntas sehingga kalian akan paham tentang materi pola-pola hereditas. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe dan like video ini, karena subscribe dan like kalian mampu menghidupkan channel ini, sehingga saya dapat terus memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Ya, sebelum kita mempelajari tentang pola-pola hereditas, saya sarankan kalian harus sudah memahami materi tentang kromosom, gen, dan DNA, karena materi kromosom, gen, dan DNA itu adalah dasar untuk memahami materi pola-pola hereditas. Untuk yang ingin mempelajari lebih dalam tentang materi kromosom, gen, dan DNA, saya telah membuat video pembelajarannya. Silakan akses link yang saya sertakan di deskripsi video ini ya. Ya, kita mulai saja materi tentang pola-pola hereditas dan kita mulai dari materi tautan terlebih dahulu. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang tautan, maka saya akan berikan pengantar sedikit, yaitu tentang fenotip, genotip, kromosom, gen, lokus, dan gamet. Karena materi tersebut sangat berkaitan erat dengan tautan. Ya, di sini kita melihat ada dua persilangan. Yang pertama adalah persilangan monohibrid, di mana bunga ungu disilangkan dengan bunga putih. Dan kalau kita perhatikan lebih jauh genotipnya, itu disimbolkan dengan huruf U besar, sedangkan yang putih adalah U kecil, U kecil. Pada persilangan dihibrid, di sini juga tampak bahwa karakter bentuk biji serta dengan warna biji itu genotipnya juga disimbolkan oleh masing-masing dua huruf yang sama. Lalu timbul pertanyaan, kenapa satu karakter itu disimbolkan genotipnya oleh dua huruf? Ya, kalau kita lihat di sini adalah kromosom pada manusia, yaitu jumlahnya 46 buah kromosom, dan uniknya masing-masing kromosom itu ternyata memiliki pasangan-pasangan ya. Sehingga kemudian kromosom pada manusia disebut juga 23 pasang. Tidak hanya karena tinggi kromosomnya sama, tapi letak sentromernya, ya pasangannya itu sama ya. Selain itu, pada pasangan kromosom ini juga terdapat gen-gen yang menyandi karakter yang sama. Jadi kalau pada kromosom ini terdapat gen yang menyandi pembentukan warna mata, maka pada kromosom homolognya atau pasangannya ini juga di lokasi yang sama atau dikenal dengan istilah lokus, itu menyandi karakter warna mata juga. Jadi, kalau gen penyandi warna bunga pada kromosom ini disimbolkan dengan huruf U besar, maka di lokus yang sama pada kromosom homolognya juga menyandi gen yang sama dan disimbolkan gennya dengan huruf U besar. Selanjutnya dalam persilangan juga dihasilkan gamet ya. Gamet itu sel kelamin. Pada manusia, sel kelamin jantan disebut sebagai sperma, sedangkan sel kelamin betina disebut sebagai sel telur. Kalau kita lihat gen pada gamet ini, jumlahnya adalah separuh dari gen yang ada pada genotip induknya. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang gamet, kita akan pelajari tentang simbol kromosom, lokus, dan alel atau gen. Kromosom dapat kita lambangkan dengan satu garis vertikal lurus ya, dan kromosom homolognya juga sama, yaitu dilambangkan dengan satu garis lurus vertikal. Walaupun kita lihat atau kita ketahui bahwa yang namanya kromosom terdiri atas dua lengan, tapi ini kemudian disimbolkan dengan satu garis lurus, jadi seperti ini. Sedangkan garis-garis horizontalnya ini adalah lokus, dan kemudian huruf-hurufnya ini adalah gen atau alel. Alelnya tergantung, kalau dia dominan maka alelnya menggunakan huruf besar, sedangkan kalau resesif dia akan menggunakan huruf kecil. Ya, kita kembali lagi ke pembentukan gamet. Saya akan ngambil contoh di sini adalah gamet dari induk yang memiliki dua karakter, yaitu B besar B kecil, K besar K kecil. Ya, pada saat pembentukan gamet maka biasanya kita akan memecah dulu alel atau gen tiap karakternya, karena ini terdiri atas dua karakter. Maka kemudian karakter B besar B kecil itu dipisah dulu dengan K besar K kecil. Lalu kemudian masing-masing karakter itu akan ditentukan gametnya. Kalau genotipnya B besar B kecil, maka gametnya adalah B besar dan B kecil. Sedangkan kalau genotipnya adalah K besar K kecil, maka gametnya adalah K besar K kecil. Setelah kita menentukan masing-masing gametnya, maka gamet pada karakter pertama itu nanti akan dijodohkan atau digabungkan dengan gamet pada karakter kedua. Nah, penggabungannya ini bebas ya. Jadi B besar itu bisa kita gabungkan dengan K besar membentuk gamet yaitu B besar K besar.
B besar itu juga bisa kita gabungkan dengan K kecil membentuk gamet yaitu B besar K kecil, dan B kecil ini juga bisa kita gabungkan dengan gamet K besar, maka membentuk B kecil K besar, dan B kecil ini juga bisa kita gabungkan dengan K kecil membentuk gamet B kecil K kecil. Nah, inilah yang kemudian biasa kita tulis seperti ini ya, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil, ini dari sini ya semuanya. Ya, tadi kita telah mempelajari bahwa kromosom bisa diwakilkan dengan garis lurus vertikal, sedangkan lokus diwakilkan dengan garis horizontal. Nah, kalau misalnya kemudian ada persilangan B besar B kecil, K besar K kecil, maka lambangnya adalah atau simbolnya adalah seperti ini ya. Ini kromosom yang pertama dan ini adalah homolognya. Dan lokusnya itu ada di sini. Andaikan lokus pertama itu B besar B kecil, B besar di sini, maka kemudian B kecilnya itu ada di sebelahnya di posisi yang sama. Maka ini adalah B kecil. Kalau di sini K besar lokusnya, maka di sebelahnya ini adalah lokus pada kromosom homolognya yaitu K kecil. Lalu kemudian inilah yang dikenal dengan istilah B besar B kecil, K besar K kecil. Lalu yang ini sama aja ya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menentukan gametnya? Gametnya sama. Pertama harus kita pisahkan dulu per karakternya. Nah, karakternya itu kesatukan yang ini ya. Satu karakter pertama, kemudian ini yaitu K itu karakter kedua. Kemudian kita pisahkan, ini adalah gamet yang karakter pertama B besar B kecil, ini karakter kedua, gametnya itu K besar K kecil. Maka kemudian karakter yang pertama, gametnya itu kita gabung dengan karakter kedua. Jadi B besar itu akan bergabung dengan K besar membentuk satu gamet yaitu B besar K besar. Kemudian B besar itu bisa kemudian bergabung dengan K kecil membentuk gamet baru yaitu B besar K kecil. Kemudian B kecil ini bisa juga bergabung dengan K besar membentuk B kecil K besar. Kemudian B kecil bisa bergabung dengan K kecil membentuk B kecil K kecil gametnya. Jadi dapatkan 4 gamet. Jadi seperti itu untuk menentukan gamet ya. Ya, tautan sendiri adalah peristiwa di mana gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama tidak memisahkan diri pada saat pembentukan gamet. Masih kita ingat bahwa di sini adalah gen B besar B kecil, K besar K kecil. Pada saat pembentukan gamet, gen B besar itu akan berikatan dengan K besar sehingga membentuk gamet B besar K besar. Namun B besar juga bisa berikatan dengan K kecil. Jadi dia memisahkan diri dari kromosom ini ya. Begitu pula dengan yang K kecil, dia terpisah dari kromosom. Ini kan lambang kromosom yang lurus ya. Nah, dia saling memisahkan diri, kemudian B besar dengan K kecil itu bergabung membentuk gamet B besar K kecil. Lalu kemudian gen B kecil ini juga bisa menyeberang dan berikatan dengan gen yang ada di kromosom di sebelahnya di sini ya. Membentuk gamet yaitu B kecil K besar. Dan B kecil bisa juga berikatan dengan gen pada lokus yang berbeda dan menyandi karakter yang berbeda membentuk B kecil K kecil. Nah, pada saat terjadi pautan, itu gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama di sini, itu dia nggak mau memisahkan diri. Akibatnya apa? Akibatnya B besar itu dia tidak bisa berikatan dengan K kecil, begitu pula dengan B kecil itu dia tidak bisa berikatan dengan K besar. Maunya adalah B besar hanya dengan K besar, sehingga kemudian B kecil juga hanya bisa berikatan dengan K kecil. Nah, peristiwa inilah yang dikenal dengan istilah tautan. Taut itu terikat ya. Jadi dia hanya mau berikatan dengan gen yang ada pada kromosom yang sama. Sehingga yang terjadi adalah dihasilkan gamet yang jauh lebih sedikit variasinya dibandingkan dengan tidak terjadinya tautan. Ya, kalau tidak terjadi tautan kan nanti B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil itu dengan dimasukkan ke dalam bujur sangkar punet, maka dia akan menghasilkan genotip bulat kuning banding bulat hijau banding keriput kuning banding keriput hijau itu 9331. Ini kita pelajari di persilangan di hibrid. Namun dengan adanya tautan, maka gametnya hanya terbentuk dua, yaitu B besar K besar, B kecil K kecil. Begitu pula dengan yang satunya lagi, yaitu B besar K besar, B kecil K kecil. Maka kemudian genotipnya hanya akan menghasilkan bulat kuning banding keriput hijau itu dengan perbandingan 3:1. Dan tautan ini sering terjadi pada gen-gen yang berada dalam satu kromosom yang sama dan letaknya biasanya berdekatan seperti ini ya. Jadi kalau letaknya jauh seperti ini, misalnya jauh nih di sini, sedangkan ini satu lagi di sini, makanya tidak terjadi tautan atau pautan. Sedangkan apalagi kalau misalnya dia berbeda kromosomnya, walaupun kromosom homolog yang satu di sini dengan di sini, ini tidak akan terjadi pautan. Ya, umumnya soal-soal yang berhubungan dengan pautan atau tautan adalah seperti soal berikut, di mana suatu tanaman kedelai bergenotip D besar D kecil, G besar G kecil, H besar H kecil. Jadi ada 3 karakter ya di sini. Jika D dengan G, nah itu dia terpaut. Nah dari sini udah kelihatan nih D dengan G kan dekat, maka terjadi pautan.
pada kromosom yang sama, maka jumlah gamet yang terbentuk adalah berapa jumlah gamet yang terbentuk. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini soal-soalnya tuh karakternya biasanya soalnya model-model seperti ini. Ya, kalau normalnya untuk pembentukan gamet tanpa terjadi pautan, itu biasanya kalian menggunakan metode Garpu ya. Dimana kalau kita lihat di sini ada heterozigot D besar D kecil, maka kemudian kita taruh di sini D besar, kemudian di bawahnya D kecil. Kemudian yang keduanya, kita lihat karakter keduanya di sini hetero juga, maka kemudian kita bikin cabang 2 di D ini. Kemudian di bawahnya yang di D juga kita bikin cabang 2. Nah, kemudian karena di sini 2 G besar G kecil, maka di sini tulis G besar, kemudian bawahnya G kecil. Begitu pula di sini ya, G besar dengan G kecil. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada 2 karakter lagi dan ini hetero juga, maka kemudian kita bikin cabang 2 untuk H besar H kecil. Jadi di sini cabang 2, yang ini juga kita cabangkan 2 ya nantinya. Jadi sini H besar, kemudian di bawahnya kecil. Yang ini kita cabangkan 2 juga, yaitu H besar kemudian H kecil. Yang ini juga demikian, H besar H kecil. Yang bawahnya juga demikian, H besar H kecil. Maka tinggal kemudian kita gabungkan, yaitu D, G, H. Ini akan menjadi satu gamet baru, yaitu D besar G besar H besar. Kemudian di sini D besar G besar H kecil, ini jadi gamet juga, yaitu D besar G besar H kecil. Kemudian nanti D besar G kecil H besar. Kemudian gamet berikutnya adalah D besar G kecil H kecil. Kemudian yang di bawah adalah D kecil G besar H besar. Kemudian seperti ini dan seterusnya. Maka akan dihasilkan 8 gamet normal tanpa terjadi tautan atau pautan. Dan biasanya kalian gunakan rumus ini ya. Jadi ini ngulang lagi aja dikit. Jumlah gamet itu sama dengan 2 pangkat N, di mana N itu adalah jumlah heterozigot dari genotip yang disajikan. Nah, dalam hal ini kan yang hetero ini ya. Ini hetero. Kalau D besar kan homo, atau D kecil itu homo juga. Kalau yang hetero itu ini berarti ini 1, 2 ada 3. Berarti 2 pangkat 3 yaitu 8. Udah bener ini ya. Nah, kalau terjadi pautan ya nggak gitu modelnya. Ya kalau terjadi pautan tentunya berbeda ya hasilnya. Karena kan dia tidak akan ada variasi D besar kemudian G kecil gitu. Karena kan D hanya dengan maunya dengan yang G. Nah, bagaimana untuk membentukannya? Pembentukan jumlah gamet yang terbentuk pada pautan. Pertama kali kalian harus bikin ini dulu yang tadi yang simbol dari kromosom. Jadi ada 2, kemudian ini adalah D besar, kemudian D kecilnya di sini, G besar, G kecil, H besar, H kecil, seperti itu. Supaya kalian bisa lebih detail. Nah, lalu kemudian kita tentukan lagi nih yang model pakai ini juga bisa sebenarnya nih. Jadi kalau ini tautan kan dia maunya D dengan G, kemudian D dengan H. Jadi D, G, H, satu dari gamet, kemudian D, G, H kecil. Nah, apa ini kok boleh silang kemari ya? Boleh-boleh aja, karena kan yang berpautan cuma yang ini dengan yang ini, karena dia nggak bisa berpisah. Maka D, G, H ini 1, kemudian D besar G besar H kecil boleh, karena kan yang berpautan cuma 2 ini, yang dia bisa bebas di sininya gitu. Ini juga gitu, D kecil G kecil H kecil 1, kemudian D kecil G kecil H besar 1. Jadi dihasilkannya itu ada 4 ya, D besar G besar H besar, D besar G besar H kecil, kemudian yang ini D kecil G kecil H kecil, kemudian D kecil G kecil H besar. Jadi ada 4. Dan kalau kalian mau bikin kemudian pakai yang Garpu itu bisa juga. Hanya syaratnya tadi ya, nggak bisa D kemudian langsung cabang 2 karena dia terpaut. Maka pertama kali bikin dulu D besar kemudian D kecil. Ini nggak ada masalah karena kan yang terpaut dengan G besar. Maka di sini D cabangnya 1 aja masing-masing, yaitu D besar dengan G besar, kemudian D kecil dengan G kecil. Selanjutnya kan nggak terpaut, maka bercabang 2. Karena kan ininya hetero. Maka kemudian ini di bawahnya juga bercabang 2. Maka yang ini adalah H besar, kemudian H kecil, yang ini H besar, H kecil. Maka akan dihasilkan damet yaitu D besar, G besar, H besar, sama kayak gini ya. D besar, G besar, H besar. Kemudian yang kedua D besar, G besar, H kecil kemari itu. Seperti itu. Nah, yang ini juga demikian, D kecil, G kecil pindah kemari dengan H besar, kemudian D kecil, G kecil dengan H kecil. Seperti itu ya. Itu cara menentukan gamet yang mengalami pautan atau tautan. Ya, orang yang pertama kali meneliti tentang tautan adalah Thomas Hunt Morgan nih orangnya ya. Beliau meneliti tentang pautan menggunakan lalat buah yaitu Drosophila. Berikut adalah gambar lalat buah atau Drosophila yang umumnya ditemukan hingga pada buah-buah yang telah matang. Ini lalat Drosophila nih, ini dia nih. Nih seperti ini. Ya, ini juga. Jadi kalau buahnya udah mulai matang itu biasanya lalat pada berkerumun pada datang ya. Nah, lalat-lalat kecil-kecil itulah yang dikenal dengan istilah Drosophila. Nah, ini juga, ini lalat Drosophila kalau dibesarkan jadi seperti ini ya. Ya, lalat buah atau Drosophila itu digunakan oleh Morgan untuk meneliti tentang fenomena tautan atau pautan
Alasannya adalah yang pertama, Drosophila itu dapat menghasilkan keturunan yang banyak, bahkan sampai ratusan ya sekali dia bertelur dan menghasilkan keturunan. Maka kalau misalnya ratusan, maka peluang untuk kita dapat melihat pola dari keturunannya, yaitu misalnya kayak tadi ya, 9331 atau 3:1, itu akan terlihat dengan jelas. Kalau hasilkannya 100 misalnya 3:1, kalau 100 kan nanti anaknya 75% itu memiliki karakter A, maka kemudian 25%-nya memiliki karakter B, kan kelihatan jelas. Tapi kalau anaknya cuma 1 keturunannya atau 2, perbandingannya 3:1, ya nggak kelihatan gitu, susah untuk bikin kesimpulan. Berikutnya adalah satu siklus generasi itu singkat ya untuk Drosophila, hanya 2 minggu dari telur sampai dia dewasa kemudian menghasilkan telur lagi itu 2 minggu. Sehingga kemudian peneliti tidak perlu berlama-lama untuk menunggu sampai dapat hasilnya. Bayangkan kalau treatmentnya pada manusia yang dia butuh setahun untuk satu siklus, untuk kelahirannya, kemudian nanti dia belum sampai dewasa dulu, akil balik, umur 17 tahun, baru dia kemudian menstruasi misalnya, itu butuh waktu lama. Penelitinya keburu meninggal kalau pakai manusia ya, seperti itu, kelamaan nunggu hasilnya. Jadi kalau pakai Drosophila tuh 2 minggu siklus dari telur sampai dia menghasilkan telur lagi itu bisa. Kemudian hanya memiliki 4 pasang kromosom ya. Kalau sedikit kan enak jadinya, jadi ntar alel-alelnya itu udah kelihatan gitu, nggak terlalu banyak kayak manusia kan 46 buah kromosom, rumit gitu. Tiap kromosom tuh beda-beda ininya, karakter-karakter yang disandinya. Tapi kalau 4 kan mudah untuk diamati. Udah gitu 3 pasangnya itu untuk autosom yang akan menyusun tubuh makhluk hidup, yaitu Drosophila tadi, dan 1 pasangnya lagi untuk menentukan jenis kelamin dari Drosophila. Manusia juga sama ya, punya kromosom autosom dan kromosom gonosom. Dan autosomnya kalau manusia 22 pasang nih, yang ini autosom. Jadi nomor 1 sampai dengan 22 ini adalah untuk membentuk tubuh makhluk hidup dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali alat kelamin. Sedangkan gonosomnya yaitu di nomor 23, inilah yang menentukan jenis kelamin. Kalau laki-laki dia XY jenis kromosomnya, sedangkan kalau perempuan dia XX. Bentuknya sama ini ya. Ini kalau yang perempuan kayak gini lagi, satu lagi, bukan kecil kayak begini. Ya seperti pada gambar seperti ini ya. Ini X, ini Y yang kecil. Kalau dia sama ukurannya berarti XX wanita. Ya ini adalah penampakan mikroskopis dari kromosom Drosophila, di mana terdapat 4 jenis atau 4 pasang kromosom. Yang pertama yang ini, kemudian kedua nih sepasang lagi ya. Yang ketiga yang ini nih, yang kecil titik ini nih. Yang keempat ini XY. Kebetulan dia XY. Apa beda XY dengan XX? Kalau XX tuh seperti ini ya, garisnya lurus dua-duanya. Kalau ini dikatakan Y karena yang satu lurus, yang satu ini agak bengkok. Jadi bengkok seperti ini nih. Seperti itu. Jadi kayak gini nih. Nah, berarti ini dia XY. Berarti ini jantan. Kalau yang betina tentunya ininya lurus juga kayak begini, Sab. Jadi kalau nomor 1, 2, 3 itu biasanya autosom, yang 4-nya itu untuk menentukan jenis kelamin pada Drosophila. Ya, lalat buah Drosophila juga memiliki kelebihan yang penting sehingga digunakan oleh Morgan dalam percobaan tautannya, yaitu memiliki variasi bentuk tubuh yang beragam. Kalau kita lihat gambar lalat buah di bawah ini, kita akan menemukan beberapa perbedaan di antaranya. Pertama adalah kalau kita lihat di sini matanya merah, yang ini putih, seperti itu ya. Kemudian kita lihat di sini sayapnya kecil, pendek, yang ini panjang-panjang, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat abdomennya, perut bagian bawahnya ini, belakang ini ya. Yang ini mah hitam, legam, yang ini kemudian agak sedikit abu-abu gitu. Yang selanjutnya Morgan melakukan penyilangan antara Drosophila yang berabdominal kelabu serta bersayap panjang dengan Drosophila berwarna abdominal hitam dan bersayap pendek atau vestigial. Karakter warna abu-abu dan bersayap panjang itu dominan dibandingkan dengan abdominal hitam dan bersayap pendek. Sehingga kemudian genotipnya kita berikan B besar, B besar, V besar, V besar. Sedangkan untuk abdominal hitam dan sayap pendek, itu genotipnya kita lambangkan dengan B kecil, B kecil, V kecil, V kecil. Gamet yang dihasilkan dari kelabu panjang itu adalah B besar, V besar. Sedangkan yang hitam pendek itu gametnya adalah B kecil, V kecil. Maka akan dihasilkan individu dengan gamet B besar, B kecil, V besar, V kecil. Dan fenotipnya adalah kelabu panjang, tapi heterozigot, berbeda dengan induknya yang homozigot. Selanjutnya keturunan F1-nya itu dilakukan tes cross, yaitu diselangkan dengan individu yang resesif yang bergenotip B kecil, B kecil, V kecil, V kecil. Jadi kalau kalian dengar istilah tes cross, dites ya, cross
cross itu silang, jadi tes silang. Nah, yang dites silang itu adalah selalu dengan yang kayak homozigot resesifnya, yaitu dalam hal ini adalah B kecil, B kecil, V kecil, V kecil. Jadi B besar, B kecil, V besar, V kecil itu akan dites cross dengan induk yang resesif homozigot, yaitu B kecil, B kecil, V kecil, V kecil. Kemudian gamet dari individu B besar, B kecil, V besar, V kecil adalah B besar, V besar, kemudian B besar, V kecil, kemudian B kecil, V besar, kemudian B kecil, V kecil. Sedangkan yang resesif atau induk yang akan digunakan sebagai test cross itu gametnya cuma satu, yaitu B kecil, V kecil. Maka kemudian Morgan mengharapkan dihasilkan individu yaitu B besar, B kecil, V besar, V kecil, yaitu kelabu bersayap panjang. Selanjutnya kemudian B besar, B kecil, V kecil, V kecil, yaitu kelabu bersayap pendek. Kemudian B kecil, V besar, V kecil, yaitu hitam bersayap panjang. Kemudian B kecil, V kecil, V kecil, yaitu hitam bersayap pendek. Jadi dari kelabu panjang yang heterozigot ini pada saat tes cross dengan hitam pendek, maka diharapkan oleh Morgan akan menghasilkan individu kelabu bersayap panjang banding kelabu bersayap pendek banding hitam bersayap panjang berbanding hitam bersayap pendek, yaitu 1:1:1:1. Ternyata apa yang terjadi? Gamet yang dihasilkan oleh kelabu panjang yang heterozigot, yaitu B besar, B kecil, V besar, V kecil, itu ternyata tidak memiliki variasi yang banyak, melainkan hanya dua, yaitu B besar, V besar, dan B kecil, V kecil. Sedangkan yang hitam pendek atau yang akan dites cross, yaitu individu resesif, itu hanya akan memiliki gamet B kecil, V kecil, sama seperti yang sebelumnya. Lalu selanjutnya setelah disilangkan hanya menghasilkan dua jenis varians anak ya, yaitu pertama B besar, B kecil, V besar, V kecil, yaitu kelabu bersayap panjang sama seperti induknya. Dan yang kedua adalah B kecil, B kecil, V kecil, V kecil, yaitu hitam bersayap pendek. Jadi dalam hal ini hanya terdapat dua variasi anak, jadi tidak 4 seperti tadi, dan perbandingannya adalah 1:1. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah tautan atau pautan, karena hasil penelitian Morgan ternyata gamet yang terbentuk itu tidak sebanyak yang normal karena terjadi pautan antara gen B besar dengan V besar, sehingga kemudian dihasilkan varians gametnya itu hanya dua, yaitu B besar, V besar, dan B kecil, V kecil. Ya, selanjutnya kita bahas tentang pautan seks atau sex linkage. Ya, seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kromosom manusia itu dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu kromosom tubuh atau kita kenal sebagai autosom, yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 22, yaitu kromosom yang akan membentuk anggota tubuh manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali alat kelamin. Dan kedua, ada kromosom kelamin atau gonosom, yaitu di nomor 23, yaitu sepasang. Dan inilah yang membentuk atau menentukan kelamin dari manusia, apakah dia laki-laki atau perempuan. Ya, kromosom gonosom atau kromosom nomor 23 pada manusia, walaupun bertanggung jawab menentukan jenis kelamin individu, namun pada kromosom X maupun Y, itu juga terdapat gen-gen yang tidak berhubungan dengan jenis kelamin. Sehingga gen-gen yang seperti ini dikenal dengan istilah pautan seks. Jadi, pada kromosom gonosom itu tidak hanya untuk pembentukan alat kelamin, tapi juga ada beberapa bagian tubuh yang gennya itu berada pada gen gonosom. Nah, gen-gen inilah yang dikenal dengan istilah pautan seks, yaitu gen-gennya terpaut pada kromosom seks atau kromosom kelamin, atau dikenal dengan istilah kromosom gonosom. Kalau manusia itu ada di nomor 23. Dan karena kromosom seks itu ada dua jenis, yaitu ada tipe X dan ada tipe Y. Kalau perempuan itu XX, kalau laki-laki XY, maka pautan seks itu ada dua kelompok, yaitu gen yang terpaut pada kromosom X dan gen yang terpaut pada kromosom Y. Akibatnya adalah ada sifat-sifat atau karakter-karakter makhluk hidup yang muncul hanya pada jenis kelamin tertentu. Karena jenis kelamin laki-laki itu kan XY, sedangkan perempuan XX. Sehingga pada saat kemudian ada karakter yang menempel pada Y atau berada pada kromosom Y, maka tidak akan dimiliki di kromosom perempuan dan hanya ada di laki-laki, karena perempuan kan XX, sedangkan XY itu hanya laki-laki. Ya, kita bahas pautan pada kromosom baik itu X dan Y, dan kita mulai dari gen terpaut pada kromosom X dulu ya, yaitu yang pertama adalah buta warna. Ya, buta warna merupakan kelainan genetika yang ditandai dengan ketidakmampuan mata dalam mengenali warna. Seperti contoh ini ya, lampu merah itu bisa warna jadi seperti ini nih dengan mengalami gangguan pada mata. Nah, gangguannya biasanya terjadi pada sel kerucut ya, kalau untuk melihat warna.
Ya, kalau kita lihat struktur mata, jika ada cahaya kemudian diteruskan oleh mata, kemudian mengenai lensa dan akan difokuskan di retina. Kan kita belajar di kelas 11 seperti itu ya. Nah, di retina ini ada saraf-saraf mata, yaitu ada sel saraf batang dan kerucut. Yang batang ini bertanggung jawab terhadap terang dan gelap ya. Sedangkan sel kerucut ini yang untuk menentukan warna. Nah, orang-orang yang buta warna itu biasanya berpengaruhnya pada sel kerucutnya, yaitu mengalami kerusakan. Kerusakannya tentunya kalau misalnya ditentukan oleh genetik, maka disebabkan oleh keturunan ya, faktor keturunan. Ya, ini mata normal, ini yang mata yang buta warna sebagian. Ini juga seperti ini ya. Nih, jadi kalau misalnya warna merah dia akan melihatnya seperti ini. Nah, buta warna tuh ada yang buta warna ya, hanya hijau doang, maka dia warna hijau akan tidak terlihat nih, seperti ini hijau, dia akan berubah menjadi kuning seperti ini. Dan kemudian ada juga yang merah dengan hijau, dia akan ngelihatnya seperti ini kalau yang gambar ini ya. Kemudian warna biru kuning, itu yang biru kuningnya yang hilang seperti ini. Ya, biasanya untuk menentukan apakah buta warna atau tidak biasanya menggunakan tes. Nah, tesnya itu adalah namanya tes Ishihara. Biasanya kalian akan disuguhkan dengan gambar-gambar dan terdapat angka di antaranya seperti ini. Nah, yang buat buta warna ini akan terlihat seperti angka 18. Sedangkan ini juga akan terlihat, mungkin yang normal akan lihat angka 8, yang tidak bisa jadi dia akan melihat angka 3. Ya, penderita buta warna selain disebabkan oleh genetis, itu bisa juga disebabkan oleh cedera pada mata karena kecelakaan, atau mata terpapar bahan kimia, atau bisa juga karena penyakit diabetes atau glukoma. Glukoma ini disebabkan saluran cairan yang keluar dari bola mata itu terhambat, sehingga kemudian bola mata akan membesar karena terisi oleh cairan dan akan menekan saraf pada mata, ya terutama di belakang mata sini ya, yang banyak retinanya, dan terdapat sel-sel kerucut dan sel batang yang menentukan seorang bisa melihat dengan normal atau tidak. Nah, pada saat kemudian saraf itu tertekan, maka kemudian terjadi kematian pada saraf-saraf tadi, sehingga kemudian terjadi kelainan pada mata. Ya, gen buta warna adalah gen yang terpaut pada kromosom X manusia dan bersifat resesif. Dan seperti yang pernah kita pelajari bahwa, dan seperti kita ketahui bahwa laki-laki itu memiliki kromosom X dan kromosom Y sebagai kromosom genosomnya. Sedangkan untuk wanita memiliki kromosom X dan X sebagai kromosom gonosomnya. Karenanya, baik laki-laki maupun wanita itu memiliki peluang untuk mengalami buta warna. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang buta warna, saya ingin mengingatkan lagi bahwa pada penyilangan sebelumnya, kita selalu menggunakan simbol genotip itu berdasarkan huruf depan dari karakter yang dominan. Contohnya adalah tanaman yang tinggi dan bersifat dominan, maka kita gunakan tingginya T yang di depannya itu sebagai simbol dari genotip tanaman yang tinggi. Tanaman yang pendek atau yang resesifnya itu diberikan huruf kecil dari simbol genotip yang dominan, yaitu T kecil. Nah, pada penyilangan terpaut kromosom seks, kita tidak menggunakan prinsip penyilangan kromosom autosom atau kromosom tubuh seperti tinggi tanaman tadi. Ini kan tubuh ya, bukan kromosom kelamin atau gonosom. Nah, untuk penyilangan sistem kromosom gonosom, kita akan menggunakan simbol X dan Y. Seperti contohnya pada kasus buta warna yang terpaut pada kromosom X, maka genotipnya bisa kita gunakan X yang diberikan tanda tertentu sebagai penanda bahwa dia adalah gen yang mengalami kelainan, yaitu buta warna. Ya, contohnya pada wanita itu kromosomnya adalah XX, maka untuk yang mengalami buta warna karena resesif, maka genotipnya adalah XCB. XCB ini adalah sebenarnya penanda ya, dari kata XCB itu color blind, artinya buta warna. Berarti gennya mengandung gen buta warna. Dan karena X keduanya atau kromosom homolognya juga sama, yaitu memiliki gen buta warna, dan kebetulan gen buta warna itu terpaut kromosom X dan sifatnya resesif, maka kemunculan keduanya ini menyebabkan wanita tadi menjadi buta warna. Berbeda kasusnya kalau satu kromosom saja yang terdapat gen penyebab atau pembawa karakter buta warna, sedangkan kromosom pasangannya itu tidak membawa. Maka wanita tadi itu bersifat normal penglihatannya, namun dia dikatakan sebagai normal carrier. Carrier itu pembawa, artinya dia membawa gen untuk buta warna. Jika pada saat kemudian terjadi perkawinan dan gen CB ini kemudian bertemu dengan gen CB yang lain, kemudian terjadi pembentukan zigot dan membentuk XCB seperti ini, maka kemudian
anaknya atau keturunannya akan mengalami buta warna. Selanjutnya, wanita bisa juga kemudian normal tanpa carrier, yaitu kalau kromosomnya itu adalah XX, tanpa ada satupun gen yang membawa sifat buta warna. Jadi, gen buta warna ini baru muncul karakternya pada wanita kalau keberadaan gen tersebut muncul pada kromosom yang satu dan kromosom pasangannya, karena sifatnya adalah resesif. Berbeda halnya dengan pria. Untuk pria, simbolnya adalah XY. Dan seperti kita ketahui, maka kemudian keberadaan satu gen, yaitu X yang memiliki sifat buta warna, maka cukup untuk membuat pria tadi menjadi buta warna. Kenapa demikian? Karena buta warna itu hanya terdapat pada atau terpaut pada kromosom X, sedangkan Y tidak. Nah, keberadaan satu itu menyebabkan kemudian terjadi atau timbul buta warna pada pria. Sedangkan kalau XY seperti ini, di mana tidak ada gen buta warna yang terpaut pada kromosom X, sifatnya adalah normal. Jadi laki-laki untuk buta warna tidak ada carrier ya, cuma ada dua kemungkinan. Kalau nggak buta warna, ya normal. Ya, berikut adalah diagram persilangan buta warna. Di sini banyak sekali soal-soal yang akan berkutat di sini ya, seperti ini. Contohnya di sini adalah wanita carrier yang membawa gen buta warna, kemudian menikah dengan pria normal. Kalau wanita carrier, tadi kita udah tahu bahwa gennya adalah XCBX. Kalian bisa juga kemudian mengganti XCB ini dengan tanda bintang ya. Ada beberapa soal yang kemudian menandakan ini X bintang, itu menandakan bahwa itu adalah gen buta warna. Atau bisa juga dengan simbol-simbol lain yang pasti dia harus berbeda dari X yang normal yang biasa tanpa apa-apa, jadi polos seperti ini. Jadi kalau carrier XCBX. Kemudian yang pria normal cuma ada satu ya, yaitu peluangnya adalah XY seperti ini. Maka kemudian gametnya, karena ini adalah dua karakter yang berbeda, dua gen yang berbeda, maka gametnya adalah ada dua, yaitu XCB dan X. Sedangkan yang pria tentu dia adalah X dan Y, jadi ada dua juga. Maka kemudian kalau kita masukkan ke dalam tabel ini, maka ini adalah X dan ini adalah Y untuk yang pria, sedangkan yang wanitanya ini adalah XCB dan ini adalah X. Maka kemudian pada saat kita gabungkan, ini adalah XCBX, kemudian yang ini adalah XCBY, kemudian yang ini adalah XX, kemudian yang sini adalah XY. Maka kemudian kita mendapatkan bahwa XCBX ini adalah wanita yang carrier, jadi dia normal tapi membawa gen buta warna. Sedangkan kemudian XCBY ini adalah pria buta warna, walaupun keberadaannya cuma satu, tapi karena kemudian sebelahnya atau pasangannya itu bukan X, maka kemudian cukup untuk membuat gen ini muncul, sehingga kemudian pria menjadi buta warna. Kemudian ada XX, ini adalah wanita normal tanpa carrier, tanpa kehadiran dari gen buta warna. Kemudian XY ini adalah pria normal. Jadi kemudian kalau ditanya perbandingannya berapa, ya 1 banding 1 banding 1 banding 1, atau 25% banding 25% banding 25% banding 25%. Jadi kalau ditanya berapa yang kemudian pria yang buta warna, ya 25%. Berapa yang carrier pada wanita, 25%. Ya, berikut adalah diagram persilangan buta warna yang lainnya. Jadi ntar kalau soal itu rata-rata sepertinya diketahui laki-laki buta warna nikah dengan perempuan normal seperti itu. Nah, maka kemudian kita harus ngelihat di sini genotipnya. Kalau untuk laki-laki seperti tadi di soal buta warna, kemudian yang perempuan normal. Untuk buta warna maka genotipnya cuma ada satu ya untuk laki-laki, yaitu XCBY, sedangkan yang normal pada perempuan tidak diberitahukan carrier, maka pasti normal yaitu XX. Nah, kemudian gametnya adalah ini XCBY, sedangkan ini karena sama maka satu aja cukup yaitu X. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel, maka ini adalah XCB, kemudian Y, yang untuk laki-laki, untuk perempuan ini ada cuma satu yaitu X. Maka kemudian di sini adalah XCBX, kemudian di sini adalah XY. Maka kita dapatkan F1-nya atau keturunan pertamanya yaitu XCBX ini adalah perempuan normal tapi carrier atau pembawa gen buta warna, sedangkan XY ini adalah laki-laki normal. Nah, perbandingannya adalah 1 banding 1 atau kita kenal dengan istilah 50% banding 50% untuk perempuan normal dan laki-laki normal. Namun perempuan normalnya carrier ya, jangan lupa. Kemudian contoh lagi yang kedua, laki-laki normal dengan perempuan buta warna. Laki-laki normal cuma satu, yaitu XY, dan yang perempuan itu kalau buta warna pastilah XCB. Maka kemudian gametnya di sini ada dua, yaitu X dan Y. Sedangkan perempuan yang buta warna itu hanya ada satu gamet, yaitu XCB. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kotak sini, dan di sini adalah XCB untuk yang perempuannya, sedangkan yang jantannya atau prianya X dan Y. Kemudian kalau digabung ini jadi XCBX, kemudian di sini adalah XCBY. Maka kemudian kita akan dapatkan
XCBX ini adalah perempuan normal tapi carrier, sedangkan XCBY ini adalah laki-laki buta warna dengan perbandingan adalah 1:1 atau 50% dengan 50%. Jadi kalau laki-laki normal itu nikah dengan perempuan yang buta warna, maka akan dihasilkan anak-anak yang semuanya buta warna. Sedangkan perempuannya kalau ngelahirin ke perempuan, maka perempuannya normal semua, hanya carrier. Seperti itu kesimpulannya ya. Itulah kenapa kemudian kita sebelum menikah itu harus tahu dulu kondisi laki-laki atau perempuan atau pasangan kita. Apakah mengalami buta warna atau tidak, apakah dia carrier atau tidak. Itu sangat vital karena nanti pada saat punya anak kalian akan melihat fenomena seperti ini. Dan ini bisa menjadikan sebuah pertimbangan buat kalian. Ya, selanjutnya adalah contoh gen terpaut kromosom X, yaitu hemofilia. Ya, hemofilia merupakan kondisi di mana darah sukar membeku. Jadi kalau pada saat berdarah, maka darah akan ngocor terus ya. Lama berhentinya, baru kemudian membeku. Nah, hal ini terjadi karena kekurangan protein pembentuk faktor pembekuan darah. Nah, gen hemofilia ini sama seperti buta warna, yaitu terpaut pada kromosom X manusia dan sifatnya resesif, baru kemudian dia muncul. Jadi kalau misalnya kemudian hanya satu gennya, sedangkan pasangannya masih normal, maka dia tidak akan muncul sifat dari hemofilia tadi. Hemofilia ini disebabkan oleh mutasi gen. Orang yang pertama kali mengalami mutasi gen dan kemudian timbul gen hemofilia itu adalah Ratu Victoria dari Inggris, di mana Ratu Victoria mengalami mutasi gen sehingga kemudian kromosom X-nya itu mengalami kelainan di mana protein pembekuan darah tidak terbentuk dengan baik atau sedikit sehingga kemudian mengalami gejala yang namanya hemofilia. Hanya Ratu Victorianya masih normal ya karena dia sifatnya carrier. Maka kemudian tidak ada apa-apa di dalam tubuhnya, tidak ada masalah, dia normal, dia tetap masih bisa kemudian pada saat berdarah langsung kemudian bisa tertutup lukanya. Hanya masalahnya karena dia carrier, maka dia membawa gen hemofilia. Pada saat kemudian Ratu Victoria menikah dengan Pangeran Albert, maka kemudian 25% laki-lakinya itu akan mengalami hemofilia. Dan salah satu yang kena itu adalah Leopold ya, Pangeran Leopold. Seperti kita ketahui juga bahwa 25% dari anak keturunannya yang perempuan itu akan mengalami normal namun carrier, sehingga kemudian bisa diteruskan ke turunan-turunan selanjutnya dan bisa menyebabkan kemudian timbulnya anak-anak terutama laki-laki yang mengalami buta warna. Ya, selanjutnya adalah persilangan hemofilia. Nah, biasanya soal-soal itu adalah soal-soal persilangan seperti ini ya kalau ulangan. Jadi seorang wanita carrier hemofilia bersuamikan laki-laki normal, atau kemudian wanita normal bersuamikan laki-laki hemofilia, dan lain-lain kasus-kasus soalnya seputar seperti itu ya. Nah, biasanya tentukan presentasi anak-anak yang mungkin lahir dari kedua pasangan tadi. Maka kemudian kita lihat ibu, kemudian di sini ayah, kemudian yang ibunya karena carrier maka dikasih simbol XH besar, XH kecil. Nah, ini ada sedikit perbedaan konsep ya. Sebenarnya sama aja sih ya. Seperti tadi kalau misalnya kita ingat persilangan kemudian tanaman tinggi dengan kemudian rendah, yang tinggi itu adalah dominan, maka kita kasih T besar, sedangkan yang resesifnya itu T kecil. Nah, untuk persilangan hemofilia itu bisa dibuat seperti itu juga. Jadi kalau dia normal itu XH besar, sedangkan kalau dia carrier dia XH kecil. Jadi seperti itu. Atau model yang tadi yang buta warna juga bisa dibuat seperti itu ya. Misalnya X C besar B besar, kemudian X C kecil B kecil, itu juga bisa untuk carrier. Jadi tergantung, atau bisa juga kalian pakai simbol bintang, yang nggak ada bintang itu berarti dia adalah yang normal. Nah, kemudian kalau yang laki-lakinya di sini adalah normal, maka XH besar kemudian Y. Maka kemudian gametnya itu adalah XH besar XH kecil untuk yang ibu yang carrier hemofilia, sedangkan yang ayah itu ada dua juga, yaitu XH besar dan Y. Selanjutnya, XH besar itu bisa berikatan dengan XH besar juga dari ayah, maka akan dihasilkan anak wanita dan ini semuanya normal. Dan selanjutnya, XH besar itu juga bisa berikatan dengan Y dan menghasilkan laki-laki yang normal juga, sedangkan XH kecil dengan XH besar itu dapat berikatan dan menghasilkan anak wanita yang carrier, sedangkan XH kecil dengan Y ini akan menghasilkan anak laki-laki yang hemofilia. Nah, perbandingannya adalah 25% banding 25% banding 25% banding 25%, atau 1:1:1:1, bahwa 50% anak wanitanya itu dia adalah normal carrier, sedangkan 50% lainnya itu dia normal. Nah, kalau laki-laki juga sama ya. Kalau ditanya berapa laki-laki keseluruhan laki-lakinya, maka kalian jawab 50%-nya berarti adalah anak laki-laki normal,
sedangkan 50%-nya adalah laki-laki hemofilia. Kecuali kalau soalnya lebih menukik pada keseluruhan. Berapa laki-laki yang normal? 25%. Berapa laki-laki yang hemofilia? 25%. Tapi kalau ditanya, berapakah persentase laki-laki yang normal dari seluruh laki-laki yang dilahirkan? Nah, kalau kayak gitu, kalian pakai prinsip yang ini. Dan hati-hati juga, kadang-kadang juga nanyanya berapakah yang normal dan berapa yang hemofilia, seperti itu ya. Jadi nggak harus kemudian soalnya dipecah per wanita atau laki-laki. Nah, kalau konsepnya seperti ini, maka rasio fenotip S1-nya adalah 75% anaknya normal nih ya, normal. Kemudian ini kan hemofilianya cuma 1 ya, berarti 3:1, atau 75% anaknya normal dan 25% anaknya hemofilia. Jadi tergantung soalnya, apakah ngarah ke arah normal atau carrier saja, atau kemudian dipecah per wanita, laki-laki, atau kemudian wanitanya berapa totalnya yang mengalami hemofilia keseluruhannya, kemudian untuk laki-laki juga berapa. Nah, modelnya seperti ini. Jadi tergantung soalnya. Ya, selanjutnya ada contoh gen yang terbaut kromosom Y. Kalau tadi kita bahas sudah X, yaitu cuma ada 2 yang paling sering dibahas, yaitu buta warna dan hemofilia. Maka kemudian untuk kromosom Y, yaitu yang pertama yang kita bahas adalah hipertrikosis. Hipertrikosis itu adalah kelebihan rambut yang tumbuh pada badan atau bagian tubuh. Bisa juga pada telinga seperti ini ya. Nah, kalau telinganya kemudian berambut-rambut seperti ini berarti dia kena penyakit yang namanya hipertrikosis. Ya, ini juga contoh hipertrikosis ya. Jadi tidak harus kemudian penuh, bisa juga hanya sebagian seperti ini nih, hipertrikosis juga. Nah, ini juga hipertrikosis nih, walaupun di pinggir seperti ini yang banyak tumbuh-tumbuh seperti ini nih, hipertrikosis. Kemudian ini juga ya, walaupun hanya di sekitar sini doang, dengan di sini ini hipertrikosis. Ya, pada perempuan juga nih ada di lengan nih. Kalau panjang begini seperti saya bilang tadi, hipertrikosis itu tidak harus kemudian di telinga, bisa juga kemudian di lengan badan seperti ini, di lengan ini banyak seperti ini, berarti dia hipertrikosis. Kemudian ada juga yang di punggung seperti ini banyak nih hipertrikosis juga. Nah, ini juga nih, ini lebat sekali nih hipertrikosisnya. Nah, ini juga hipertrikosis bahkan di muka gini ya. Ini hipertrikosis di badannya, juga banyak rambut-rambut. Ini hipertrikosis. Kemudian ini juga ya di muka seperti ini hipertrikosis. Nah, ini juga ada yang di India ini seperti ini hipertrikosis. Walaupun kemudian nanti ini dipotong gitu ya, dicukur, ya tetap lagi dia numbuh lagi seperti ini. Nah, ini juga hipertrikosis ya, seperti ini. Ini hipertrikosis, ini juga sama seperti ini. Kemudian ini juga ya, kayak werewolf gitu. Nah, ini hipertrikosis nih, bahkan hampir ke seluruh tubuhnya, di muka maupun di tangannya. Ya, ini hipertrikosis juga sama. Ini contoh kasus-kasus hipertrikosis ya. Nah, biasanya yang hipertrikosis ini sama soalnya seperti layaknya buta warna dengan kemudian kromosom hemofilia. Namun ini pada kromosom yang Y-nya, jangan lupa bukan X. Jadi kalian memang harus ngafalin kromosom X-nya itu apa, kemudian kalau kromosom Y itu apa gitu ya, penyakit-penyakitnya. Nah, di sini ada soal biasanya seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang hipertrikosis. Kemudian ada pertanyaan, apakah ada perempuan yang carrier? Yang nggak ada, karena hipertrikosis itu pada Y, dan Y itu hanya pada laki-laki, sedangkan perempuan kan XX. Maka kemudian hipertrikosis ini nggak ada yang terjadi pada perempuan, dan terjadinya hanya pada laki-laki. Kecuali wanitanya mengalami mutasi seperti yang tadi ada juga di gambarnya, perempuannya mengalami hipertrikosis. Nah, itu biasanya mutasi bukan karena dari faktor keturunan atau kelahiran seperti ini ya. Nah, soalnya di sini adalah yang normal perempuan tentunya, kemudian laki-lakinya hipertrikosis. Maka yang normal perempuannya XX, sedangkan yang laki-lakinya XY. Y-nya kita kasih H kecil yaitu hipertrikosis, jangan besar karena kan dia masih resesif ya, bukan yang dominan. Maka gametnya adalah X, X atau X1 aja cukup. Kemudian di sini adalah X, Y hipertrikosis. Kemudian bergabung nanti X dengan X, maka dihasilkan perempuan semuanya normal. Namun untuk laki-lakinya itu semua mengalami hipertrikosis. Jadi kalau kalian yang perempuan menikah dengan laki-laki hipertrikosis, maka semua anak perempuannya kalian itu akan normal. Tapi kalau misalnya laki-lakinya itu semuanya pasti hipertrikosis. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya masih contoh gen terpaut kromosom Y, yaitu keratoma dissipatum. Ya, keratoma dissipatum itu adalah penebalan kulit pada telapak tangan, kaki maupun telinga ya. Jadi seperti ini nih, jadi kayak kapalan gitu tebel seperti ini. Tapi ini bukan karena dia sering jalan, tapi melainkan karena dia punya penyakit yaitu namanya keratoma dissipatum. Dan penyakit ini terpaut pada gen yang di kromosom Y.
Ya, seperti ini kondisinya ya untuk di tangan, telapak tangan. Jadi kayak kapalan gitu. Dan di telinga itu seperti ini nih ya. Nah, ini juga sama, ini penyakit juga, ini juga sama. Ya, untuk persilangannya ini sama seperti hipertrikosis ya. Jadi keratoma ini sama, jadi kalian jangan bingung. Yang pasti tidak ada carrier-nya ya, karena dia terpaut pada kromosom Y. Jadi kalau misalnya dia ada muncul, maka langsung muncul karena Y itu tidak dengan Y, tapi Y itu pasangannya untuk laki-laki dengan X. Jadi XY, nggak ada YY. Kalau YY, kalau masih ada satu, masih mending gitu, masih carrier, karena dia resesif. Tapi karena di sini adalah dia terpaut kromosom Y, maka begitu kemudian dia muncul, maka sifat ini akan muncul, seperti itu. Dan untuk yang terpaut kromosom Y, karena Y itu hanya dimiliki oleh laki-laki, maka penyakit-penyakit seperti hipertrikosis tadi dan keratoma itu hanya dimiliki oleh laki-laki. Perempuan nggak ada yang model begini kecuali karena aktivitas fisik kalian yang menyebabkan kemudian kaki kalian terpaksa harus mengalami penebalan karena kerja keras dari kalian gitu ya pada kaki. Ya, jadi demikian materi kita tentang pola-pola hereditas, dan ini adalah video pertama. Kita telah belajar tentang tautan dan pautan seks. Sampai ketemu di video kedua. Nanti kita akan belajar tentang pindah silang, determinasi seks. Kemudian kita juga akan belajar tentang gagal berpisah dan gen letal. Sampai ketemu di video kedua. Saya doakan kalian sukses belajarnya dan dimudahkan dalam menyerap ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.